kalau olahraga mau maju menurut gue harus ada perjudiannya. Gue dimarahin orang kayak karena sebetulnya gini, marketing itu hal yang paling penting adalah market. Jadi ya marketnya, pasarnya ada di mana? Pasar tuh apa sih? Pasar tuh tempat berkumpulnya orang-orang gitu karena ada sesuatu yang diperdagangkan. Karena ada traffic itu orang jadi bisa berjualan lagi di situ. Jadi kita harus tahu pasar tuh di mana. Nah, bagaimana caranya menciptakan pasar olahraga kalau lu nggak taruh duit di situ? Putus cinta setelah 8 tahun pacaran. Oke, halo bang, gue pendengar maraton dari episode awal. Sering cekik kesini atau denger pam di jalan. By the way, gue udah beli tiket lo show yang VIP mantap. Gue habis putus bang sama pacar gue yang udah jalan 8 tahun. Rasanya sedih tapi ada rasa lega karena mantan gue nuntut banyak hal ke gue yang belum bisa gue penuhi dengan gaji UMR ini. Dulu waktu masih pacaran, anjing lu UMR ngapain beli VIP gini ya? Aduh. Gak sayang. Kamu bayaran aku aja nonton gak mau tapi nonton Adriano Kalbi. Halo semua, lagi dengan podcast awal minggu. Gue lupa mestinya karena tappingnya gak berurutan. 2 minggu dari sekarang, ini kan tayang 28 nih. Berarti ini gue baru kelar special show di Jakarta. Masih ada special show gue sama Oza di Bali. Lalu lanjutannya ada turnya Oza. Gue harap lo dateng, karena gue yakin wah Oza sih luar biasa lah. Dan sekaligus gue mau mengumumkan tanggal 12 Agustus PAM tuh udah gak ada lagi di YouTube Emily. Sedih lu gak kedengeran, emang yang mendenger dikit anjing. Nah akhirnya jadi konten berbayar di Noise. Ya I don't know kalau lo semua masih mau ngedukung gua dan gak cuma ngata-ngatain doang, anjir. Please ada di Noise. Itu akan ada 2 kali seminggu. Jadi di Agustus ada 2 episode, 12 dan 24 Agustus. Pricingnya gue belum tahu berapa, tapi ini udahlah. Gue capek bro, cuma dihina-hina doang. Di komentarnya PAM juga kan komen-komennya cuma konten paling tidak menyumbang AdSense gitu-gitu. Anjing emang orang gue. Kayaknya cuma gue ada yang bertahan sama hinaan-hinaan dari followers ini. Dan udah makin kurang ajar, kayak nonton special show gue kayak nge-DM, bang gue salah beli tiket bang, boleh tuker kota gak? Anjing emang gue bapak lo apa? Maksud gue, lu gak akan beli tiket konser lain kayak gini kan, gitu cuma sama gue doang kan lo beraninya, emang bener-bener lo. Jadi emang gue putuskan untuk berjarak aja. Ya kita lihat, semoga bertahan. Gue kayaknya it's time juga gitu, daripada cuma jadi bahan kata-kataan orang. Lagi pula juga ngapain sih orang 40 tahun masih ada di YouTube. So ya 12 Agustus akan mulai di Noise. Jadi ini minggu depan akan ada gua dengan Aan Papeda sebagai tamu. Abis itu kita ke Noise. Mungkin akan sedikit berbeda. Gua mungkin lebih membahas topikal, bukan sesuatu yang current news. Email-email tetap ada, korespondensi, potongan juga tetap dijadiin promo. Semoga seru, kita lihat aja. Anyway, anjir ini berita pertama, lapor polsek usai diperkosa anak panti asuhan malah dicabuli di kantor polisi. Kan banyak orang yang ngomong tentang ini mah diviralin dulu baru mau ditanggepin. Tapi paling enggak menurut gue emang paling enggak ada harapannya lah kalau diviralin. Tapi gue juga gak tahu ya bertahan sebagai manusia tuh bisa sampai kapan gitu dengan berita-berita seperti ini. Gue tuh kalau udah menyangkut pemerkosaan dan anak, gue benar-benar gak bisa. Dan gitu banyak kasus yang tidak ditangani karena korban tidak berani bicara, tapi giliran berbicara menghadapi ancaman ini. Dan gue rasa gak semua masyarakat juga aware dan sibuk meramaikan gitu. Kayaknya lebih concern sama anjing security yang dipukul ya. Emang itu kenyataannya aja gitu. Maksudnya gue sedih sih. Emang kita jadi desensitize sama hal-hal seperti ini. Kita udah nggak tahu lagi apa yang harus dibela gitu. Kepala BP2MI sebut sosok inisial T dikendalikan judi di online di Indonesia. Gue tuh bingungnya kayak gue lihat sini, saya ngomong di depan Bapak Jokowi sendiri. Inisialnya ini Pak, gak usah saya sebut, anjing kayak anak SMP naksir orang tuh nggak. Inisialnya ini, jangan ini.
Sebut aja nama. Sebetulnya memang gue tuh percaya ketidakbecusan itu di negara ini khususnya. Memang kayaknya individualnya itu kangen gitu, bukan kangen sih, haus harta gitu, haus harta, tidak mampu menciptakan kesempatan buat diri sendiri. Makanya semua yang sifatnya ada tunjangan pemerintahan itu akan dimanfaatkan habis. Itu satu. Kedua, itu ntar akan gak cukup dan lo akan jadi monster yang berusaha ngambil lebih lagi dan melakukan hal-hal yang gak legal karena lo punya backingannya gitu. Tapi juga gue gak tahu ya, gue dulu kayak muda liberal men, bebas judi, alkohol, bebasin semua. Tapi makin tua kayaknya emang judi harus dilarang. Tapi gue tahu, gue selalu berpendapat tentang kalau olahraga mau maju menurut gue harus ada perjudiannya. Gue dimarahin orang ya, karena sebetulnya gini, marketing itu hal yang paling penting adalah market. Jadi ya marketnya, pasarnya ada di mana. Pasar tuh apa sih? Pasar tuh tempat berkumpulnya orang-orang gitu, karena ada sesuatu yang diperdagangkan. Karena ada traffic itu orang jadi bisa berjualan lagi di situ. Jadi kita harus tahu pasar tuh di mana. Nah, bagaimana caranya menciptakan pasar olahraga kalau lu nggak taruh duit di situ? Kalau gue jadi negara, judi online nggak boleh. Tapi kalau pasang taruhan olahraga boleh. Karena dengan memasang taruhan di olahraga, lu ngerti nggak ngerti lu jadi nonton. Jadi itu yang penting. Kalau di handphone kan tuh masing-masing kan, maksudnya itu nggak bisa jadi tempat pengiklan, nggak membawa masyarakat kumpul lebih dalam. Semuanya individu dan ya tertipu rame-rame lah gitu. Gue semua ini kan tinju tuh kan lu juga kayak gitu. Tidak ada orang yang masuk ke tinju kayak aku jatuh cinta terhadap kesenian bertinju, elakan pukulannya, lalu ini disiplin latihan. Nggak ada. Orang masuk ke tinju waktu itu adalah ya cara tercepat untuk kaya. Ada taruhannya, ada orang bisa bertaruh yang ramai nonton, dan ini cara tercepat untuk kaya. Dan kalau benda-benda yang sifatnya primer, pokok kayak gini nggak dibukain kayak gitu, menurut gue dia akan ngerambah ke tempat lain. Maksudnya bukannya sudah menjadi suratan bahwa judi itu dosa terakhir yang bisa diberantas ya. Maksudnya emang dosa yang udah ada sepanjang zaman, emang nggak bisa. Tapi yang bahaya tuh online, karena online tuh tidak menguntungkan siapapun. Kalau misalnya tinju ya, lu taruhan tinju. Kalau pasarnya rame, infrastruktur dibangun. Ada infrastruktur security dibangun, eventnya gede, ada printing, ada pengiklanan, itu dibangun. Jadi semua roda ekonomi itu jadi bergerak. Tapi kalau online itu nggak ada. Kalau atensinya tinggi, jumlah hadiah pemenangnya tinggi, yang mau latihan jadi banyak gitu kan. Menurut gue memang Indonesia tuh satu-satunya bangsa yang bertahan karena cinta, karena emang cuma cinta tok. yang jujur hidup dengan cinta doang, nggak dapet duit ujungnya gitu. Kayak semua gue rasa ya kiblatnya Amerika ya. Memang di mana duit diarahkan di situ manusia berkumpul sih. Maksudnya Indonesia tuh banyak banget bertahan dengan cinta, dan itu menurut gue nggak akan lama itu. Susah itu. Gimana caranya mempertahankan tinju atau kayak angkat besi atau apa semua. Ya nanti ntar akan ada masalah lain kayak mafia pertandingan. Tapi juga nggak dilegalkan, juga selalu ada masalah mafia pertandingan. Tapi lebih nggak sulit diberantas kalau itu nggak legal. Menurut gua anjing lucu juga ya. Menurut gua memang kayaknya judi olahraga dulu. Judi olahraga dulu baru boleh. Baru lu model kasino, baru lu judi online. Lu nggak ngelewatin lu nggak ngelewatin judi olahraga, dua ini nggak boleh ada. Kasino juga menurut gua sulit lah. Tapi kalau judi olahraga gue rasa penting itu. Penting. Nggak ada men orang yang kayak lu pikir UFC karena apa dia mewakili perguruan? Enggak kan, maksudnya cari duit kan. Dia nggak ada kayak saya murid dari kuil mana anjing, nanti lu kira film silat Cina apa gimana ceritanya? Bocah-bocah cuci darah di RSCM ini kata Ida, ini serem nih. Memang sirup jagung itu anjing lucu banget. Pencuri cabai di Temanggung ditangkap warga dan dihukum makan cabai 1 ember. Emang seberapa banyak rekaman CCTV pengepul cabai? Oh anjir. Kayak ibu-ibu ngomel anak ya sambelin di mulutnya. Dihajar warga dipaksa makan cabai 1 ember. Anjing, pelaku juga dibakar warga yang geram. Anjing lucu banget. Kenapa gak diolesin ke matanya aja sekali? Sadis ini. Gula. Gila gula nih orang pada jebol-jebol sirup jagung gitu ya, corn syrup itu. Kayak dulu tuh nggak ada loh masalah kayak gini. Ini
Tidak dipungkiri sekarang kejadian obesitas meningkat pula pada anak-anak. Sekitar 80% anak diabetes type 2 buset disertai obesitas. 80% anak diabetes tipe 2 itu disertai obesitas. Ya iya dong, gimana sih ini? Ini yang gue kenapa gak suka statistik. Ini kan statistik tolol. Sekitar 80% anak diabetes tipe 2 itu disertai obesitas. Berarti cuma 20% yang gak obes kan. Ya pasti obes dulu dong, gimana sih? Ini adalah pangkal dari segala penyakit termasuk penyakit ginjal. Kan ada penelitian, lu pernah lihat gak sih kalau nggak salah ada dokumenternya? Nggak dokumenter sih, gue sok pinternya. Otak di MRI, orang nyabu, orang ngekok, sama orang minuman manis, itu otak bagian yang nyalanya sama. Gila ya, kayak gula tuh lebih ya kayak kokain, kayak sabu memang. Dan lu bisa lihat gitu di anak kecil kayak, menurut gue gula tuh harus lebih dulu, bukan rokok ya. Udah kita membela rokok. Gue tuh pengen bahas ntar deh di berbayarnya noise jual. Jadi topik gue pengen cari gali tentang konspirasi gula. Kayaknya itu konspirasi terakhir yang akan dibuka oleh manusia deh. Bahwa perdagangan gula tuh menjadi sesuatu yang rokok kan udah mulai bisa diruntuhin nih bahwa ini berbahaya gitu. Gue rasa gula itu mestinya menjadi satu zat yang diharamkan. Anjing lucu banget. Mengendara motor di Kerawang Timur ini viral usai diduga berpura-pura kesurupan jadi macan. Prit, bawa mau kemana pak? Kebut-kebutan. Kodam yang ngambil alih anjing. Kenapa tiba-tiba Kodam tuh ngetren sih anjir? 2024 perdukunan naik gini. Lucu banget. Gue tadi juga lihat di Instagram ada bapak-bapak lagi mancing di telepon sama bininya. Iya dek pulang. Loh kok gitu? Gue kira kok gitu, kenapa? Aku nih ngomong Jawa gitu, dia bilang pokoknya gue tuh udah berhenti judi, gue udah berhenti mabok, hobiku tinggal mancing gak boleh juga. Teriakan orang direbut segalanya dari bininya. Kok kamu gitu sih? Aku tinggal punya mancing, kamu malah minta pisah. Aduh itu anjing tuh, temennya ngerekam doang lagi dari belakang. Aku nih udah gak mabok, udah gak, aku tinggalin semua demi lebih bertahan untuk rumah tangga. Tapi mancing aja gak boleh, anjing lucu banget. Itu Firza juga bikin podcast, dia bilang para istri tuh harus bertanya-tanya terhadap dirinya kalau bapaknya punya hobi mancing anjing. Oke lah kalau yang hobi mancing di empang gitu yang bayar sewa ada ikannya, tapi kadang-kadang dia mancing di got. Berarti kan dia bukan nyari ikan ya. Belum ada ikan, dia cuma nyari ketenangan anjing. Lucu banget tuh. Mengira toilet penumpang pesawat ini buka pintu darurat anjing. Pintu darurat goblok banget sih nih. Penerbangan Air China Kozu Cheng tuh anjing serem banget ini. Nah, polisi ungkap kasus eksploitasi lewat anak open BO anjing. Omsetnya hingga miliaran. Lo tau gak sih kenapa yang gue takut. Lo tau gak sih kenapa bisnis-bisnis gini cepet dibuka? Karena ini gak dalam muara yang sama. Bisnis-bisnis gini kan sebetulnya ketangkep karena dia tidak punya muara yang sama aja ya. Memang teknologi itu meng-create independensi sesungguhnya. Jadi tidak ada mucikari yang terlalu kuat. Kenapa menurut lo waktu itu taksi online gak boleh bandara? Kenapa cuma taksi biasa? Siapa yang di belakang taksi itu? Kok sama itu model bisnis yang berlaku juga dengan kok ada yang berani dagangin dirinya nggak lewat mucikari yang sama. Serem bro. Udahlah, paling bener tuh get rich and ya udah cabut aja, kaya dan cabut aja, ambil kesempatannya bro, dan lalu cabut, nggak apa-apa bro. Kalau kaya di negara maju lebih sulit, mendingan di sini. Masih belum banyak aturannya, beneran percaya sama gue. Oke, kita langsung aja baca-baca email. Please, gue ingetin sekali lagi 2 minggu lagi PAM ada di Noise. Please support dan ya nggak apa-apa lah biar kita ada jarak dikit. Anjing gue nggak berasa jadi artis gue sama lu. Nggak ada orang anjing banget bilang gini, bang, gue udah beli bang. Ada lagi yang sempat banyak di Twitter gue tuh kayak yakinin gue kenapa harus nonton di Surabaya. Anjing lu beli berapa bangsat, cuma 1 aja repot banget terus diyakinin anjir. Lu beli 10 oke lah, 1 aja anjir. Ya udah gak usah nonton nggak apa-apa. Ada gitu yang berani gitu. Ada lagi gini, bang,
Dia udah beli tiket, ini lebih parah lagi bang, dia udah beli tiket gini. Bang, gue udah beli tiket bang, sampai ketemu, gue bilang. Terus gue bales, makasih bro, tuh bilang gini. Gak usah pakai bro, lu lebih deket sama bapak gue, anjing. Anjing. Kok ada gitu orang-orang gini anjir emang. Kurang sabar apa gue. Gak usah so asik pakai bro gitu. Lah. Ini lagi nih. Pengen nge-wine bareng istri, anjing. Nge-wine aja pakai Gmail kesini. Udah gitu dia di dalam kurung pakai font besar. Dia bilang gini, gue pakai font besar biar semoga lu nyaman bacanya, anjing. Gue belum plus anjir. Semoga kolesterol aman. Nggak kolesterol gue anaknya. Kemarin curol soal disuruh anjing. Curcol disuruh sholat sama istri, tapi gue malas sekarang ritme nyuruh ibadah udah menurun bang. Gue diemin aja, anjir lucu banget. Thank you karena gue ikutin saran lo buat nentuin arah berumah tangga. Hah? Gue tuh nama gue tuh disebut dalam pertengkaran rumah tangga orang tuh berapa banyak ya? Kenapa jadi ikut arahan gue anjing? Kata Adriana Kalbi gak gitu. Lu tuh dengerin siapa sih, bini apa sih Her? Rencananya akhirnya ini gue mau ngajakin istri gue nge-wine. Oke. Padahal sebelumnya gak gitu. Gue ngikirnya nge-wine dengan obrolan lebih santai dan lebih asik. Menurut lu ini gue jahat apa enggak? Luar itu gue cuma pengen ngobrol aja dalam suasana chill aja sih. Iya gak jahat menurut gue. Baik-baik aja ya. Ajak aja nge-wine. Aduh. Gue tuh bukannya mau sok wine itu penting. Tapi menurut gue kalau yang diajak-ajak gini aja susah nih. Apalagi yang lain ya. Om Adri mau tanya, baca buku. Saya mau tahu dong baca buku apa aja sama bagi jok orang tua selain ikan bakar Cianjur. Anjir nggak ada. Ada itu kemarin tuh mau bikin mobil kecil. Ada orang masukin kelaminnya ke knalpot anjir. Zaman dulu banget. Buku gue itu gue udah lama nggak banyak baca. Gue kalau fiction gue dulu SMP SMA Sherlock Holmes gitu kelar. Gue nggak gitu suka kayak Lord of the Ring apa ternyata. Tapi gue baru sadar ternyata gue punya ada kayak ADHD dikit. Gue nggak bisa baca yang dunianya jauh, otak gue nggak nyampe gitu khayalannya. Kalau baca kayak ini apa. Tapi kalau didongengin gue ngerti. Kayak kalau pakai audiobook gue ya kebayang. Tapi kalau baca gue nggak bisa. Jadi gue nggak ngabisin kayak Harry Potter gitu. Gue nggak bisa ngabisin karena pasti stuck. Gue suka George Orwell 1984, Brave New World, Aldous Huxley. Paling cuma 2 itu yang masih relevan misalnya. Sisanya buku-buku motivasi kayak How to be like Mike, anjing How to be like Mike. It's not how good you are, how good you want it to be. Apalagi ya gitu-gitu lah. Pak Adri keren banget udah jadi artis sekarang, julukannya sekarang Adri Lapor mantap anjing. Minta tips dong, gue pemuda umur 24 tahun udah kerja dan mau merintis usaha di tempat asal gue. Terus gue ada fantasi deketin tetangga gue janda. Karena ketahuan selingkuh anjing. Umurnya 30-an tapi body masih anjing. Gak gini, lu kan masih 24 ya gitu. Menurut gua kalau lu masih 24 janganlah gunain kata-kata kayak umur 30-an tapi body masih hot anjing. Gak, lu tuh gak cuma kelihatan kayak bapak-bapak tapi bapak-bapak 70-an ya. Maksudnya ini tua banget anjing. Anjing pasti lu hina-hina kayak film jadul kan. Ya bener ya, lu tahu sih. Nah, gimana caranya deketin yang gak creepy. Wah. Pasti creepy, gak mungkin gak creepy. Tapi maksud gua lo harus mengamini kekripian lo gitu. Bawain gorengan anjing gitu deketin. 30 berapa nih anjing. Gue tuh pernah juga tuh sama temen gue. Ya gitulah main sama tante gitu. Gue nanya, emang tuh tante umurnya berapa? Ini 2 tahun yang lalu umurnya berapa? Umurnya 38 bang. Anjing tuh umur gue udah jangan bilang tante anjing. Tersinggung gue. Itu masuk angkatan gue. Ini nih wajib dibeli. Ini oke lah dibeli. Nah ini nih yang gak kalah penting, wajib dibeli. Sekarang saatnya bayar. Oke. Loh. Aduh, gimana ya? Keinginanku tuh banyak, tapi uangku nggak banyak. Mau kerja di Jogja, UMR-nya kecil. Aduh, aku harus gimana ya? Luluran bro, pakai sunscreen.